Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nets, gak berasa ya, udah 2 minggu lebih kita menjalani ibadah puasa Ramadan buat kalian yang muslim ya. Itu artinya berarti bentar lagi Lebaran. Apa masih lama ya? Pokoknya di sekedar info kali ini gue mau kasih tahu ke kalian tentang rekomendasi handphone atau smartphone baru buat kalian beli di Lebaran nanti. Di semua kelas akan gue kasih rekomendasinya. Kalau tahun kemarin kan sekedar infonya gue bikin video sama istri gue dan kita bahas tentang gadget-gadget apa aja yang kita berdua bawa saat mudik Lebaran. Nah, karena tahun ini presiden kita melarang untuk mudik, kalau pulang kampung sih boleh katanya ya. Ya, demi mengikuti PSBB dan mencegah penyebaran virus COVID-19 lebih luas lagi. Jadi kita dihimbau untuk tetap berlebaran di rumah aja, jadi nggak usah mudik kalau emang sayang ke keluarga yang ada di kampung halaman. Jadi tahun ini gue bikin rekomendasi atau pilihan-pilihan handphone aja deh. Sebelum gue mulai kasih rekomendasi atau listnya, gue mau kasih saran aja atau mungkin unek-unek kali ya dari diri gue sendiri yang mungkin bermanfaat buat kalian tentang kondisi pandemi ini yang menurut gue itu sulit ya. Jadi kita harus pinter-pinter save money, ngatur keuangan kita supaya kita bisa survive di tengah kondisi ekonomi yang nggak menentu banget sekarang ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dan dirumahkan tanpa gaji, dan banyak juga orang yang kekurangan yang kehilangan penghasilan. Sama, gue juga mengalami itu, keluarga gue mengalami itu, istri gue dirumahkan sejak awal bulan kemarin dan tidak digaji. Syukurnya kantor gue masih tetap bertahan, jadi kita masih ada penghasilan. Bagusnya memang berkurang, tapi lebih bersyukur dibanding banyak teman-teman gue yang ternyata malah kehilangan penghasilan rutin mereka gitu. So gue yakin kalian juga gitu Nets, udah 2 bulan kan kita stay di rumah aja dan kita kekurangan penghasilan yang bahkan ada yang kehilangan gitu. Jadi di kondisi pandemi kayak gini gue mau kasih rekomendasi handphone buat lebaran, tapi juga kasih sarannya yang bisa hemat gitu. Jadi gue kasih di tiap kelas itu yang kira-kira paling murah tapi paling bisa dipakai lah gitu. Terus kita juga harus pinter-pinter. Salah satu saran yang gue lakuin juga adalah menjual handphone lama kita yang mungkin itu kelasnya kelas yang agak mahal atau lebih mahal, untuk membeli handphone yang harganya lebih murah separohnya, tapi masih bisa dipakai sehari-hari dan masih fiturnya masih yang kita butuh masih ada. Yang gue lakuin saat bulan kemarin itu gue jual Nova 5T gue, saat itu masih bisa gue jual seharga 4,2 juta. Dan gue beli Zenfone 5 yang harganya separohnya 2,1 juta, tapi masih baru untungnya, masih BNIB. Dan ya fitur-fiturnya masih ada semua di Zenfone 5 ini. Gue masih dapat NFC, gue masih dapat segala macem. Cuma memang chipsetnya aja yang emang performanya jadi berkurang banget, ngedrop. Tapi nggak apa-apa, masih kepake juga buat kerjaan gue sehari-hari. Dan gue jadi save money 2,1 juta gitu, lebih hemat 2,1 juta bisa gue alihkan ke kebutuhan yang lebih penting. Nah, contohnya seperti itu, dan mungkin akan gue kasih rekomendasi seperti itu juga ke kalian di video kali ini. Ini ada di kelas entry level, harganya 0 sampai 1.999.000, 0 sampai 2 juta lah. HP yang rilisan terbaru 2020 itu ada Mito Z2, Realme C3, Redmi 8A Pro, Infinix Hot 9, Infinix S5 Lite, Infinix Note 7 Lite, Samsung A10 dan Oppo A12. Hampir semuanya juga pernah gue bahas kecuali Infinix sama Oppo A12, dan yang paling gue rekomendasiin buat HP baru di rentang harga segini itu kalian pilih Realme C3 aja. Kenapa? Karena gue udah review, kalian bisa cek video reviewnya. HP Realme C3 itu punya build quality yang bagus, baterai yang awet banget, dan chipset yang kenceng. Setara sama kalian yang pakai HP kelas 3 juta lah. Serius itu. Jadi gue bisa kasih rekomendasi ke kalian yang sekarang pakai HP 3 juta setengah, dan emang kalian pakainya hanya untuk performanya saja yang lancar buat sehari-hari. Kalian gak terlalu butuh kameranya, kalian gak terlalu butuh fitur kosmetik atau fitur gimmick, misalnya NFC, layar kayak gini, fingerprint in display. Kalian gak butuh itu, tapi kalian bisa jual handphonenya di harga 3 juta, atau misalnya mungkin lakunya cuma 2 juta setengah, kalian masih bisa save
1 juta gitu. Karena Realme C3 ini harganya cuma sekitar 1,6 jutaan dan secondnya itu 1,3 atau 1,4 juta kalau emang mau beli second. HP-nya masih baru kok, keluaran tahun ini, jadi secondnya juga gue yakin masih bagus. Ya, kalian save money tapi kalian bisa dapat performa yang sama dengan HP kalian sekarang yang harganya 3 jutaan. Tapi mungkin kalian akan drop di kameranya aja. Kameranya emang nggak bagus si Realme C3 ini, wajar karena HP harga 1 jutaan, jadi akan ada gap banget gitu hasil dari kamera 3 jutaan yang biasa kalian pakai sama Realme C3 ini. Tapi itu patut bisa dicoba kalau kalian emang ingin save money gitu. Lebih kalau kalian emang pengen nabung. Ada kelas low end di harga 2-3 juta pas. Dan yang terbaru yang keluar di 2020 itu ada Oppo A52, Oppo A31, Oppo A12 4GB, Vivo Y19, Realme 5i, Infinix S5 dan Infinix Note 7. Dan yang gua saranin atau gua rekomendasiin buat kalian yang mau beli HP baru, keluaran terbaru di harga ini, itu adalah pilih Infinix Note 7. Kenapa? Soalnya kalau gue lihat-lihat dibanding dengan semua HP yang gue sebutin tadi di kelas harga ini, Infinix Note 7 yang paling bagus chipsetnya itu Helio G70. Dia juga punya layar besar, baterai juga besar. Kemudian kameranya juga bagus dan menjanjikan gitu, 48 megapiksel buat kamera, gua rasa itu cukup buat tahun ini. Dan selain beli HP keluaran baru, mungkin kalian juga bisa beli HP yang keluaran 1-2 tahun lalu yang udah drop price banget di tahun ini, yaitu yang tadi yang gue contohin. Lu bisa beli Zenfone 5 Asus, ini harganya 2,1-2,5 jutaan kalau masih ada yang jual ya. Kalian cek-cek aja di Tokopedia atau e-commerce lainnya. Kalian bisa cek dan kalau bisa nemu ya mungkin ini cocok. Ini kalian yang punya HP kelas harga 4 jutaan dan fiturnya banyak yang kalian butuhkan kayak misalnya NFC dan segala macam. Di Zenfone 5 ini masih bisa memenuhi kebutuhan kalian. Kamera juga cukup bagus dan memang dulunya ini HP-nya harganya 4 jutaan, jadi ya bagus, desain dan tampilnya juga tetap mewah. Jadi kalian bisa save money sekitar 2 jutaan untuk beli ini. Atau rekomendasi lainnya itu HP tahun kemarin. Ini ada yang super banget menurut gua. Ini ada Redmi Note 8, sekarang harganya cuma 2,9 juta, dulunya 3 juta lebih ya kalau nggak salah. 2,9 juta kalian udah dapat NFC, chipset yang ngebut banget G90T dan tampilan yang cukup mewah. Yaitu mungkin kalian yang biasa pakai HP kelas 4 jutaan yang ya performanya emang bagus gitu buat ngegame, misalnya 4 juta, 5 juta, kalian bisa save money sekitar 1 jutaan buat beli Redmi Note 8 Pro. Next, sekarang kelas mid-end, rentang harganya di 3-5 juta. Itu HP keluaran baru 2020 ada Realme 6, Realme 6 Pro, Samsung A51, Samsung A31, Oppo A91, Oppo A92, Vivo Y50 dan Vivo V19. Brand lain kayak Xiaomi sama Huawei itu belum keluarin HP baru di harga ini. HP baru 2020 loh ya. Nah, saran gue buat HP yang keluaran baru, lu pilih Realme 6 Pro aja. Mungkin ini gue udah punya sih, tapi tapi masih proses review. Video reviewnya belum keluar. Realme 6 Pro ini cukup ngebut. Dia punya layar yang bagus juga, punya desain yang bagus juga, fingerprintnya di samping, dan yang paling penting itu Realme 6 Pro kameranya emang super banget. Itu menurut gue Realme 6 Pro bisa setara sama HP-HP yang kelas harganya 5,5 jutaan hasil kameranya ya. Bisa mirip Reno 3, bisa mirip Reno 3 lah menurut gua. Kalau misalnya kalian yang nggak mau beli HP keluaran baru, kalian bisa lirik HP tahun kemarin. Dan yang paling menarik itu yang barusan gua upload video reviewnya kemarin lusa. Itu ada Huawei Nova 5T. Itu mantan daily driver gua sebelum gua jual. Selama pakai HP itu 7 bulan emang itu HP bagus banget sih. Sekarang harganya cuma 4,6 jutaan. Paling mentok itu 5 juta lah kalau emang yang 4,6 juta stoknya habis. Itu kalian bisa dapetin NFC, USB Type-C dengan fast charging luar biasa, baterai yang cukup awet, dan yang paling penting chipsetnya itu chipset flagship di ukuran yang sangat compact gitu, ukurannya kecil, nggak gede-gede banget layarnya. Dan itu keren banget sih. Desainnya juga kekinian banget dengan pakai punch hole kok. Udah 2020 banget, jadi cocok banget. Ini gue saranin buat kalian yang sekarang pakai HP 7 jutaan, misalnya Samsung A80 atau Oppo Reno 2 atau Asus Zenfone 6 dan yang lainnya, kalian bisa jual itu HP mungkin sekitar 6 juta lakunya, bahkan bisa lebih. Kalian bisa hemat sekitar 1,5-2 jutaan dengan beli Nova 5T, dan itu performanya akan sama banget, bahkan lebih tinggi daripada A80, Reno 2. Itu lebih tinggi dan fiturnya juga sama komplitnya gitu. Jadi kalian bisa save money 1,5-2 jutaan. Lanjut sekarang di kelas premium mid range, atau bisa disebut juga flagship killer, atau bisa disebut juga budget flagship. Rentang harganya di atas 5 juta sampai 8 jutaan.
Dan yang baru keluar di 2020 ini sedikit sih, baru ada Xiaomi Mi Note 10 dan Mi Note 10 Pro, kemudian Samsung A71, Oppo Reno 3 dan Oppo Reno 3 Pro. Huawei belum ngeluarin di harga segini sih. Samsung juga baru A71 doang. Dan untuk HP keluaran 2020 di rentang harga ini yang gue rekomendasikan itu Mi Note 10 tanpa Pro ya, Mi Note 10 biasa. Kenapa? Karena ya itu bagusnya all round gitu. Memang Oppo Reno 3 harganya lebih murah, 5,5 juta dibanding Mi Note 10 yang harganya 6,2 juta. Tapi Reno 3 cuma unggul di kameranya. Dan kameranya emang bagus banget sih. Itu bisa nyamain Reno 2 atau HP-HP yang lebih mahal lah. Cuma ya tadi, Mi Note 10 unggul di performa, unggul di bidang-bidang yang lain. Nah, kalau HP tahun lalu yang saat ini drop price, yang paling menarik perhatian gue adalah Oppo Reno 10 Time Zoom. Dan itu gue rekomendasikan banget ke kalian. Kenapa? Oppo Reno 10 Time Zoom itu bekas flagship tahun kemarinnya. Harganya 11 juta lebih loh. Tapi sekarang harganya cuma 6,5 juta dan itu gila banget. Lu bisa dapetin Snapdragon 855, which is itu flagship kamera yang optical zoom 5 kali gitu, teleskopik. Dia bisa 10 kali hybrid zoom dan bisa 60 kali total zoom, bisa ngezoom sampai ke bulan katanya. Dan sama kayak P30 Pro, pakai lensa teleskopiknya, cuma P30 Pro kan masih cukup mahal sekarang. 6,5 juta lu juga dapetin desain yang bagus, fitur-fitur flagship, layar yang nggak pakai poni, pakainya mekanisme kayak shark fin gitu. Itu keren banget, desainnya unik. Ini cocok banget buat lu yang sekarang pakai HP belasan juta gitu menurut gua. Contoh yang tahun kemarin lu emang masih pakai flagship iPhone XS, iPhone 11, Find X2, Mate 30, Samsung S10 Plus dan lain-lain gitu. Lu bisa jual dan lu bisa hemat bahkan 5-6 jutaan dan lu beli Oppo Reno 10 Time Zoom dengan harga cuma 6,5 juta, masih baru, masih segel. Itu jadinya lu bisa nabung banyak 5 jutaan dan lu dapat performa yang sama kayak HP yang lu pegang sekarang, HP flagship belasan juta gitu. Paling bedanya yang drop itu kayak nggak ada IP rating 68, nggak bisa anti air, nggak apa-apa lah. Kalian tahan-tahan dulu, jangan hujan-hujanan. Ya banyak sih mungkin yang kehilangan fitur-fitur di software yang khas, kayak misalnya pemakai iPhone sama Samsung kan banyak software khasnya itu kan hilang gitu kalau ganti ke Oppo. Dan mungkin brand kali ya, mungkin yang pakai iPhone pindah ke Oppo kayaknya harus siap mental buat mengesampingkan brand atau gengsi. Yang penting kalian bisa hemat uang, nabung uang banyak, dan kalian pakai HP yang emang masih berfungsi, masih bagus buat pekerjaan kalian sehari-hari gitu, dan kalian nggak akan menemukan masalah. Memori internal juga gede banget, ini bagus. Terakhir ini ada kelas premium flagship, ini kelasnya di atas 8 juta sampai belasan juta sampai unlimited lah. Ini HP mahal dan Indonesia menurut gue hebat nih, dan tumben banget kebanjiran HP mahal yang banyak banget di semester pertama 2020 ini. Itu tercatat ada Mi 10 Xiaomi, ada Huawei Mate 30 Pro, Huawei P40 Pro, Huawei Mate X HP lipat, kemudian ada Samsung Galaxy Z Flip, ada Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, ada Oppo Find X2 dan Oppo Find X2 Pro. Itu kalau gue catat ada 10 HP flagship seharga motor yang membanjiri pasar Indonesia. Padahal kondisi ekonomi lagi kayak gini, ya kondisi pandemi gini, tapi kok bisa berani gitu ya vendor-vendor malah ngeluarin flagship seharga motor 10-11 juta, bahkan sampai ada yang puluhan juta gitu. Keren sih menurut gua. Cuma ya buat saran, kalian pilih yang paling murah aja kalau kalian bener-bener harus punya banget flagship terbaru 2020 nih. Apa yang paling murah? Itu ada Mi 10, harganya cuma 10 juta, 9,99999 lah segitu. 10 juta pas lah. Kalian bisa dapat Snapdragon 865, which is itu adalah chipset tertinggi saat ini, terkencang, terngebut, dan itu Snapdragon dukung 5G juga kalau di Indonesia nanti sudah ada 5G. Itu keren banget sih. Harganya beda 4,5 sampai 8 juta dibanding kalian beli Oppo Find X2 atau X2 Pro yang sama-sama Snapdragon 865, sorry. Itu kalian hemat segitu gitu. Kalau emang budgetnya emang harus buat flagship, gua rasa pakai itu aja. Ya mungkin kalian akan kehilangan kemewahan atau gengsi ya. Kalian harus kesampingkan itu dulu. Karena dari segi kamera dan performa emang Mi 10 ini bagus banget dan worth it banget di kelas harganya. Dan ada sih pesaingnya, yaitu Huawei Mate 30 Pro ya, yang kalau nggak salah harganya cuma 11 juta atau bahkan sekarang udah 10 juta setengah deh kalau nggak salah. Itu lebih bagus lagi, lebih mewah lagi, layarnya jauh lebih bagus, fitur kameranya jauh lebih banyak dibanding Mi 10, dan
keren lah. Tapi sayangnya ya itu Mate 30 Pro nggak ada GMS, dan menurut gua HMS dan App Gallery itu masih belum matang di Indonesia. Jadi masih belum kepake banget, terutama kalian yang bergantung sama Gojek dan Grab gitu, aplikasi banyak pesen-pesen makanan GoFood gitu. Itu nggak bisa dipakai emang di Mate 30 Pro kecuali kalian install paksa GMS, yang itu nggak gua rekomendasikan sih. So kita tunggu, kalau mau pakai Huawei kita tunggu HMS sama App Gallery-nya lebih bagus lagi di Indonesia, lebih matang lagi, dan potensinya sih ada, nanti kedepannya akan lebih bagus lagi. Jadi ya itu Mi 10 yang gue rekomendasikan. Terus ya gue saranin buat beli Mi 10 buat kalian yang juga sekarang pakai flagship yang harganya belasan juta sampai puluhan juta. Contoh kalian udah pakai iPhone 11 Pro atau Samsung S20 Ultra 18 juta gitu, menurut gue jual aja. Mungkin kalian bisa jual S20 Ultra di harga 16 juta atau 15 juta. Kalian masih saving 5 sampai 6 juta lagi, bisa ditabung, bisa untuk kebutuhan lain yang lebih penting, dan kalian tetap punya HP flagship dengan performa flagship, kamera flagship, dan fitur-fitur yang juga melimpah. So, itu dia Nets, rekomendasi gue buat lebaran. Pada intinya di video kali ini gue kasih saran ke kalian buat pilih HP yang bener-bener kalian butuhkan fitur esensialnya aja, dengan mengesampingkan brand, dengan mengesampingkan gengsi, dan mengesampingkan fitur-fitur lain yang sebenarnya nggak kalian pakai. Buat apa juga kalian beli, dengan cuma fokus ke hal esensial yang kalian pakai sehari-hari buat kerjaan dan buat kegiatan sehari-hari deh. Itu kalian bisa hemat uang, bisa pilih jadinya ke HP yang lebih murah tapi dengan spek yang paling kepake buat kalian. Video kali ini mudah-mudahan bermanfaat, rekomendasi lebaran kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Jika emang iya bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Mungkin kalian bisa bantu teman-teman kalian yang lagi mau milih HP baru, mungkin THR-nya cair, enggak ya, atau mungkin ya itu tadi, mau downgrade dari HP lamanya ke HP yang lebih murah. Kalian bisa share video ini. Dengan share juga kalian bisa bantu channel Alex Sodik supaya lebih berkembang lagi, supaya bikin video terus buat kalian, setiap minggunya ada, dan kalian dapat update tentang teknologi dan smartphone terbaru. Thanks buat kalian yang udah share ya, dan silahkan like, dislike, subscribe, bebas suka-suka kalian, gue gak maksa, pencet tombol mana aja boleh kok. Terus gue mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya lancar sampai 2 minggu lagi ke depan, dan selamat Idul Fitri, meski terlalu cepet ya, tapi ini memang video rekomendasi lebaran sih. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Alex Sodik pamit, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, jangan mudik, dan jaga uang kalian supaya nggak boros-boros banget, supaya bisa bertahan di tengah pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.